Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Pak ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena Bapak sudah ingin meluangkan waktunya untuk saya wawancarain. Dan mohon maaf juga karena sudah mengganggu waktunya ya Bapak. Mulai aja ya. Bismillah. Yap. Bapak, apakah sarpras di sekolah ini sudah digunakan secara efisien? Secara efisien dan efektif kita sudah sudah digunakan. Secara semua sarana. Ya. Ya, baik. Lalu yang bertanggung jawab atas sarpras di sekolah ini siapa aja ya Pak? Yang bertanggung jawab. Kebetulan di kita ada yang namanya Kepala Sarana Prasarana. Itu yang pasti bertanggung jawab, dibantu dengan salah satu stafnya. Beliau itu yang menginventarisir barang-barang yang ada di sekolah, termasuk ya tadi soal efektif penggunaannya, kemudian masa umurnya gitu. Ya. Kalau misalkan ada sarpras yang ingin dibutuhkan, mengajukannya kemana, dan prosedur yang dilakukan untuk mengajukan sarpras untuk sekolah ini tuh gimana? Biasanya di rapat awal tahun segala kebutuhan yang menyangkut jangka pendek terutama ya pada saat rapat awal tahun itu dibuat orang yang dibutuhkan, kemudian diajukan melalui ya yang pasti ke kepala sekolah terlebih dahulu ya, kemudian ditembuskan ke yayasan karena kebetulan kita kan swasta ada di bawah yayasan. Jadi kalau memang sudah sesuai dengan anggarannya ya bisa langsung dieksekusi. Oke. Kira-kira seperti itu. Iya, Bapak. Dari mana saja sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembelian atau pengadaan sarpras di sekolah SMK Tridaya? Karena sekolah ini swasta, sumber pembiayaannya ya yang pasti dari orang tua siswa. Okay. Kemudian kan kebetulan juga kita ada yang namanya dana biaya operasional sekolah, BOS. Nah, BOS itu bisa digunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sebagai mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Jadi sebagian memang di cover oleh BOS juga. Ya. Lalu kan ini di masa pandemi ini pasti anak-anak juga udah nggak ke sekolah gitu ya Pak ya, online. Nah, betul. Pemakaian dan perawatan sarpras di masa pandemi ini seperti apa sih Pak? Hanya soal intensitasnya aja yang perawatannya yang mungkin biasanya dalam seminggu itu bisa 3 kali, sekarang itu hanya bisa dilakukan sekali. Ya. Kecuali yang sifatnya kebersihan kelas dan lain-lain itu memang dilakukan setiap hari. Tapi kalau yang sifatnya peralatan kayak infokus, kemudian alat-alat komputer yang ada di lab ya perawatannya mungkin hanya seminggu sekali karena memang tidak digunakan. Ya. Tapi selama pandemi ini apa ada sarpras yang rusak? Apa tidak bisa dipakai, udah tidak bisa dipakai gitu? Kalau penggunaan gara-gara selama pandemi ya nggak ada, cuman proses kalau ditanya ada barang yang rusak ya pasti ada, tapi bukan gara-gara pandemi. Karena memang umurnya sudah waktunya rusak dan waktunya untuk ganti harusnya. Ya, seandainya kalau misalkan ada yang rusak gitu, itu Bapak dibiarin aja atau melakukan perawatan lagi? Atau udah dibiarin aja gitu? Biasanya kan tadi bagian sarana prasarana menginventarisir, kemudian mengecek. Kalau misal ternyata ada yang rusak, dibuat pengajuan, kemudian kita coba
sesuaikan dengan anggarannya dan kebutuhannya. Baik. Lalu menurut Bapak sendiri, kenapa sih gitu perawatan sarpras ini menjadi hal yang penting? Ya, karena apa ya, pemakaian ya. Jadi segala sesuatunya perlu harus dipelihara dan dirawat. Contoh kayak misal AC itu dalam per 3 bulan kalau perawatan AC itu dilakukan sekali, ya kalau tidak dirawat pasti umurnya akan memperpendek umur AC tersebut ya. Ya. Jadi yang saya pelajari itu di sini ada 2 prinsip ya Pak ya. Itu ada prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Nah di sekolah Bapak, apakah sudah tercapai dari kedua prinsip tersebut? Nah kalau sudah, itu gimana caranya sekolah bisa mencapai dari kedua prinsip tersebut? Kalau untuk tercapai 80 ya, 80 sampai 90% lah sudah tercapai. Soal keefektifannya. Ya, kalau soal efisiensi, ya sekali lagi, tapi kalau soal efektifnya kita 80-90% tercapai lah. Alhamdulillah. Yang kita ya, baik Bapak, segitu aja pertanyaan wawancaranya. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya supaya mudah-mudahan informasi dari Bapak bisa memenuhi tugas akhir semester saya ya Pak ya. Ya, semoga hasilnya ya bagus lah ya. Makasih Bapak. Bapak saya minta foto dulu ya. Di SS gitu. Oh iya, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska, saya dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Relita karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai tentang sarpras di sekolah SMK Tridaya Jakarta. Oke, saya mulai aja ya Bu ya. Oke, silakan. Menurut Ibu, apakah sarpras di sekolah ini sudah digunakan secara efisien? Sudah efisien. Lalu yang bertanggung jawab atas sarpras di sekolah ini siapa aja ya Bu ya? Untuk bagian sarpras itu kita punya pengelolaan sendiri di bagian sarpras gitu. Oke. Kalau yang itu. Lalu pemakaian dan perawatan sarpras di masa pandemi ini seperti apa? Kan kita tahu di masa pandemi ini banyak guru-guru atau anak-anak yang udah jarang ke sekolah gitu ya Bu ya. Nah itu udah jarang digunakan juga. Nah itu perawatannya gimana Bu? Ya, untuk perawatan itu kami tetap rutin merawat, bersihkan gitu. Untuk yang komputer itu beberapa seminggu mungkin sekali kita nyalakan untuk memanaskan, seperti itu sih. Tetap dirawat. Oke, tetap dirawat. Apakah ada beberapa sarpras yang rusak atau tidak bisa dipakai, Ibu? Setahu Ibu. Tidak ada. Tidak ada ya? Aman berarti ya, Bu ya? Aman. Di masa pandemi ini kan barang-barang yang mungkin udah nggak terpakai cukup lama gitu, apakah misalkan ada barang-barang yang udah lama nggak terpakai gitu. Nah, apa sekolah Ibu itu melakukan perawatan atau dibiarkan begitu saja? Tetap kami rawat. Kami rawat ya secara rutin, tetap dibersihkan, dirawat. Nah, mengapa perawatan sarpras menjadi hal yang penting menurut Ibu? Ya, untuk saya sebagai guru itu sebagai penunjang kinerja kita mengajarkan anak-anak, dan untuk anak-anak itu menjadi sarananya dia untuk belajar. Jadi sarpras itu menunjang sekali untuk kami. Oke. Jadi yang saya pelajari itu di sini ada 2
prinsip, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Apakah di sekolah SMK Tridaya sudah tercapai dari kedua prinsip tersebut? Sudah tercapai. Oke, segitu aja Ibu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu sebentar untuk saya wawancarai. Sama-sama, Siska. Tapi sebelumnya mau minta itu dulu SS foto. Sebagai lampiran. Oke. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengelolaan sarana prasarana di sekolah sebagai guru gitu. Mulai aja ya Bu ya langsung. Menurut Ibu, apakah sarana di sekolah ini sudah digunakan secara efisien? Saya rasa sudah efisien. Sudah efisien. Lalu bagaimana menurut Ibu bagaimana peran guru dalam memelihara sarana prasarana di sekolah Tridaya Jakarta? Itu pertanyaannya di masa pandemi atau di masa sebelum pandemi nih? Setelah pandemi. Kalau di sekolah kami itu kan ada office boy ya. Biasanya untuk memelihara itu mereka yang memelihara gitu. Kalau kami guru itu biasanya lebih ke kenal di ruang guru, di meja kami masing-masing, seperti itu sih. Iya. Lalu yang bertanggung jawab atas sarpras di sekolah ini siapa aja, Ibu? Biasanya itu ada tim. Kalau kita ada tim sarpras, biasanya sih dikepalai sama ada guru yang bertanggung jawab, yang jadi penanggung jawab sarpras, kemudian dibawahi oleh OB-OB biasanya gitu. Baik. Lalu menurut Ibu pemakaian dan perawatan sarpras di masa pandemi ini seperti apa perawatannya, kayak ditaruh di gudang atau misalkan ada barang-barang yang mungkin udah lama nggak terpakai gitu jadinya disimpan di gudang aja gitu, apa gimana? Kalau di sekolah kami barang yang tidak terpakai itu sudah pasti taruhnya di gudang ya. Itu biasanya dikasih alat gitu buat nutupin, jadi dia terhindar dari debu, biasanya sih gitu. Cuman kalau yang berdebu itu ruang kelas ya, karena kan nggak dipakai tuh. Ya. Jadi meja bangkunya itu kayaknya berdebu karena nggak dilap-lap. Karena memang belum ada siswanya. Biasanya sih OB-nya dia nyapu sama ngepel. Jadi lantai kami tuh tetap bersih. Cuman kalau bangkunya banyak debu sih. Oh ya, menurut Ibu mengapa perawatan sarana prasarana di sekolah itu sangat penting? Iya, karena itu kan menunjang proses pembelajaran ya. Jadi itu juga kan harus dirawat. Nanti kalau lewat, nanti offline lagi, siswanya bingung nanti duduk di mana kalau bangkunya rusak. Jadi memang harus dipelihara. Baik Ibu, terakhir, jadi yang saya pelajari itu kan ada dua prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Untuk merawat sarana prasarana ini. Nah, apa sekolah Tridaya ini sudah menerapkan prinsip tersebut? Saya rasa sudah ya. Apa sudah tercapai juga dari kedua prinsip tersebut? Saya rasa juga sudah, karena kan pihak sarpras itu yang bertanggung jawab, mereka mengelolanya dengan baik. Kalau Mbak main-main ke sini bisa lihat, meskipun kami online ataupun offline, tetap bersih lingkungan sekolahnya gitu. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai.
Sebelum Ibu pamit, saya izin minta SS ya, Bu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Semoga informasi dari Ibu bermanfaat dalam saya mengerjakan tugas akhir semester ini ya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sukses juga Ibu. Semangat, semangat Ibu. Semangat banget ya, Emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Deon. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siska, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang administrasi sarana dan prasarana di sekolah SMK Tridaya, Jakarta. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah Sarpras di sekolah ini sudah digunakan secara efisien? Sarpras di sekolah, apakah saya ulang ya pertanyaannya ya, Iya. Sarpras di sekolah apa sudah digunakan secara efisien? Oke, baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siska. Dari pertanyaannya, baik, untuk Sarpras kita memang ya memang yang pertama itu memang Sarpras itu digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk Sarpras kita ini sebenarnya ada beberapa yang dikurangkan dan ada beberapa yang ditambahkan. Nah, tuh. Jadi buat apa sih? Ya tetap gunanya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya apa yang dikurangkan atau ditambahkan, misalnya penggunaan listrik. Nah, itu pasti berkurang ya karena nggak ada anak-anak di sekolah. Tapi yang ditambahkan apa? Ya, Sarpras untuk misalnya kuota. Nah, itu kan penunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, walaupun masa pandemi ini kita juga menyadari kalau kebutuhan akan kuota itu sangat penting. Ya. Nah, apakah sudah berjalan dengan efisien atau belum? Nah, balik lagi kalau efisien itu kan pasti kan hubungannya sama penggunaan yang 100% gitu ya. 100% berjalan apa enggak sih? Kalau 100% ya berarti efisien dia. Ya. Efisien. Nah, memang kalau dibilang 100% ya enggak juga, belum juga kita bisa mengefisienkan semuanya karena memang keterbatasannya juga masih banyak. Ya, walaupun demikian kita tetap mencoba kalau kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan efektif. Nah, itulah. Jadi sebenarnya kalau dibilang efisien belum efisien juga. Tapi kita tetap mengusahakan secara efektif. Oke. Baik Bapak. Lalu untuk di sekolah ini yang bertanggung jawab atas Sarpras itu siapa Pak? Ya sama ya seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Kalau untuk penanggung jawab Sarpras ya sudah pasti wakil bidang sarana prasarana ya. Tapi untuk di kita sebenarnya wakil bidang sarana prasarana itu mengacu kepada peraturan juga ya untuk jumlah siswa. Sebenarnya untuk jumlah siswa di kita tidak memerlukan tapi wakil sebenarnya cukup 2 saja, kurikulum dan keseluruhan prasarana itu ditugaskan kepada yayasan. Jadi memang ada di yayasan itu kalau dijumlahkan total siswanya itu wakil sarana itu memang diperlukan. Jadi artinya wakil sarana itu mencakup 2 sekolah ya di SMK Tridaya dan SMK Jaya Wisata karena kita satu yayasan. Tapi walaupun kita satu wakil, tapi tetap kita yang bertanggung jawab atas seluruh sarana prasarana tetap wakil sarana prasarana yang ditunjuk oleh yayasan. Baik Bapak, kan ini kita lagi di masa pandemi ini pasti kan sekolah
udah nggak ada anak-anak gitu, maksudnya anak-anak itu dirumahin gitu ya, belajar di rumah gitu. Maksudnya belajar di rumah daring. Menurut Bapak pemakaian dan perawatan sarpras di masa pandemi ini tuh seperti apa gitu? Misalkan kan kalau misalkan di sekolah kan pasti ada ruang-ruang komputer gitu yang mungkin buat praktek kejuruan atau apa gitu. Nah, itu cara merawatnya itu seperti apa? Oke, baik. Untuk perawatan sarpras yang istilahnya sarpras yang ditinggalkan selama pandemi ini, ya. Untuk perawatan sarpras di sekolah sebenarnya tidak ada bedanya dengan sewaktu sekolah masih digunakan tatap muka sebelum pandemi. Ya, aja untuk tanggung jawabnya itu kebetulan di sekolah kita itu memang untuk menanamkan rasa tanggung jawab selain dari orang-orang yang ditunjuk ya, jadi kayak OB kita lah. OB itu selain dari mereka, anak-anak pun juga ikut bertanggung jawab untuk memelihara sarana prasarana. Contohnya misalnya di lab komputer atau di lab perkantorannya, memang anak-anak juga harus mewajibkan dibersihkan, perawatan berkala dan selanjutnya. Nah, bedanya untuk sekarang itu memang tidak dilakukan lagi sama anak-anak, tapi memang dilakukan oleh tim dari OB kita untuk perawatannya. Tapi untuk jadwal perawatan itu tidak ada bedanya, jadi tetap dirawat, tetap dilihat, kualitasnya itu harus berfungsi secara normal, seperti normal, dan tetap kita melakukan pendataan. Jadi artinya kalau memang misalnya item ini ada sekian, kondisinya seperti apa, dan itu kita tetap dipertahankan lah kondisinya itu layak digunakan. Baik Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri ini kenapa sih penting banget gitu untuk merawat sarana dan prasarana di sekolah? Ya, sebenarnya jawabannya cuma satu, karena fungsi yang tadi yang utama ya, sarana prasarana digunakan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi sebagai sarana penunjang ya sudah pasti harus bisa berjalan 100% agar fungsinya itu dapat digunakan secara normal ya, seperti fungsi aslinya. Jadi memang sarana prasarana memang tetap penting banget ya, penting sekali lah untuk dijaga lah, karena untuk penunjang itu, karena kita tahu sekolah kejuruan kan, sekolah kejuruan itu harus lebih banyak prakteknya, artinya lebih banyak menggunakan ya misalkan memang ada peralatan memang harus digunakan, ya berarti peralatannya itu memang harus berjalan seperti aslinya ya, seperti bentuknya gitu, karena untuk menunjang belajar prakteknya itu yang paling penting. Selanjutnya, jadi yang saya pelajari tentang administrasi sarana prasarana ini ada 2 prinsip, Bapak. Itu ada prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Nah, menurut Bapak di sekolah Tridaya ini sudah tercapai apa belum dari kedua prinsip tersebut? Prinsip, ya mungkin ya mudah-mudahan saya nggak salah pengertian ya. Iya, Bapak. Ya, jadi memang prinsipnya efektif dan efisien itu memang saling menunjang lah ya, itu ya, efektif dan efisien ya. Artinya kalau efektif itu penggunaannya bisa berjalan 100% ya, seperti aslinya lah. Jadi kalau cuman 50% doang penggunaannya, ya itu berarti kurang efektif ya. Efisien itu ya semacam apa ya, kalau efisien ya berarti ringkas lah gitu. Jadi tujuannya tercapai secepat-cepatnya, itulah efisien ya. Benar. Iya, itu ya. Maksudnya. Kalau misalnya 3 hari, rencananya 3 hari, ini 2 hari udah selesai, itu efisien berarti gitu ya? Iya, benar. Ya berarti memang sebenarnya untuk prinsip penggunaan sarpras di kita itu kita terus terus mengusahakan agar efektif dan efisien. Ya, artinya kalau misalnya dia efisien, misalnya penggunaannya lah kayak tadi lah contohnya lah efisien ya, yang guru, bagaimana caranya guru yang
penggunaan teknologi untuk guru yang sudah tua itu seperti apa. Memang kalau kita ajarkan langsung ke guru-gurunya, terus kita tinggalin, belajar sendiri ya Bu ya, itu nggak akan tuntas-tuntas itu, pengajaran materinya itu nggak akan tuntas itu. Jadi artinya, jadi gimana caranya supaya tuntas? Ya kita saling kolaborasi, saling bekerja sama. Biar apa? Biar efisien, biar tetap biar terlaksana. Jadi terlaksana itu pembelajarannya itu lebih efektif karena memang penggunaan alat itu nggak semuanya bisa. Jadi bagaimana cara alat itu bisa berguna secara efisien ya? Kita saling kolaborasi lah sama guru-gurunya. Tetap kita usahakan seperti itu agar bisa lebih efisien sama lebih efektif. Kira-kira gitu lah. Berarti udah mencapai kedua prinsip itu ya Pak ya? Prinsipnya sih sudah. Iya sudah. Oke. Sudah masuk ke situ kalau prinsip. Oke, itu pertanyaan terakhir dari saya. Saya berterima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas akhir semester administrasi supervisi pendidikan saya. Mudah-mudahan informasi dari Bapak bermanfaat dan bisa membuat nilai saya bagus gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, amin. Terima kasih Siska. Ya mudah-mudahan apa yang dapat tercapai ya Siska ya. Amin Bapak, terima kasih Bapak. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.